Gak mungkin ya kalau nggak punya duit gitu kan, walaupun udah disita kan juga pasti ada lah res-resannya Mbak. Seorang ibu itu tidak akan menyerah untuk anaknya sampai titik darah penghabisan. Oke, jangan ya. Muka anak gue cantik. Ya, lihat kan tadi nggak ada dia-dianya sama sekali. Lisa Mariana, mantan model majalah Dewasa, belakangan ini namanya kembali ramai menjadi perbincangan luas di tengah lapisan masyarakat. Perseteruannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tentu saja menjadi penyebabnya. Pengakuan Lisa yang pernah menjalin hubungan asmara dengan Ridwan Kamil 4 tahun silam hingga mempunyai anak tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga menghentak moral publik figur kita. Lisa tidak berdiri di pojok sudut seorang diri. Ada yang membela, tetapi tidak sedikit juga yang menghujat. Mulai dicap pelakor, sampai wanita simpanan pejabat dialamatkan kepadanya. Lisa tidak peduli, ia terus melangkah menuntut Ridwan Kamil mempertanggungjawabkan perbuatannya. Laporan Ridwan Kamil ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik menjadi jawaban pahit yang diterima Lisa. Genderang perang yang ditabuh Ridwan Kamil disambut Lisa dengan melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung. Tidak main-main, tuntutan 16 miliar diajukan Lisa kepada mantan pejabat publik yang kerap disapa RK itu. Sementara, sidang mediasi yang ditengahi majelis hakim berakhir deadlock. Secara eksklusif, Lisa Mariana menyuarakan isi hatinya dan hal lain yang tidak terungkap mengenai RK dan permasalahannya yang tak kunjung menemui titik damai. Katanya sibuk banget guys, sedangkan kan dia sudah sipil ya. Kalau mau ngomong sibuk, semuanya orang juga sibuk gitu loh. Tapi kan ya kan yang menantang tes DNA dia, yang bilang sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bermartabat apa segala macem. Tapi dia juga yang mangkir. Sangat penting karena kalau di mediasi itu prinsipal harus hadir, kata Bang Markus, kuasa hukum saya. Begitu. Rumah dia tuh 15 menit loh ke PN. Apa sih sibuknya? Si mau ngomong baik-baik aja ya, mau salaman malah. Kalau sekarang tuh pengen gini, kenapa baru datang sekarang sih gitu kan? Kayak gregetan gitu. Jangan mangkir terus lah. Kan yang menantang Anda, yang bilang bermartabat kan Anda. Jadi kalau pihak sebelah masih mempersoalkan ketidakhadiran Pak Ridwan Kamil, itu menurut kami itu mengada-ada. Mengada-ada kenapa? Karena kan Pak Ridwan Kamil sudah memberikan surat kuasa. Sudah memberikan surat kuasa kepada kuasa hukum, tim penasihat hukum untuk menghadiri mediasi. Itu jelas ada. Kemudian Pak Ridwan Kamil sudah membuat surat secara tertulis kepada hakim mediasi bahwa beliau tidak bisa hadir karena alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Berulang kali sidang gugatan Lisa Mariana terhadap RK digelar, berulang kali pula RK tak menunjukkan batang hidungnya, termasuk pada saat sidang mediasi yang mewajibkan penggugat dan tergugat hadir. RK memilih mengutus kuasa hukumnya dengan alasan kesibukan. Jawaban RK yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat publik dengan tegas ditolak Lisa dan kuasa hukumnya. Lantas apa yang Lisa inginkan? Kenapa ngotot ingin bertemu RK? Benarkah Lisa menuntut sejumlah uang untuk mengunci perdamaian? Kalau misalkan emang harus damai ya harus sesuai gitu loh. Pendidikan anakku sampai nanti
kuliah, sampai di perguruan tinggi lah ya, sampai menikah lah ya gitu, diwalikan. Sekarang bayar sekolah mahal, sampai perguruan tinggi mahal, sampai kuliah mahal. Coba dihitung-hitung aja, itu kan sudah dikalkulasi. Ya kalau misalkan dari sana minta damai atau duduk bersama gitu kan, ya oke, gitu, aku terima. Gak mungkin ya kalau nggak punya duit gitu kan, walaupun udah disita kan juga pasti ada lah res-resannya, Mbak. Seorang ibu itu tidak akan menyerah untuk anaknya sampai titik darah penghabisan. Aku nggak tahu sih prosesnya seperti apa, biar aku serahkan ke kuasa hukum aku. Jadi aku sekarang lagi tunggu perkembangannya aja seperti apa gitu. Ada permintaan ganti rugi kan begitu ya, ganti rugi sekitar 16 miliar. Nah, 16 miliar rupiah ini ngawur menurut kami, nggak benar. Kenapa? Karena di situ yang 6 miliar sekian terkait dengan permintaan bahwa tentang jaminan kesehatan anak, pemeliharaan anak, kemudian masa depan anak. Lah ini kan bukan anak biologisnya Pak Ridwan Kamil, lalu ngapain diminta gitu loh. Kalau disebutkan dalam gugatannya sebagai ayah biologis, kan harus dibuktikan dengan tes DNA terlebih dahulu. Itu logika berpikir kita. Kalau kita berpikir bahwa ketika dia menyampaikan dalam gugatan biaya pemeliharaan anak, biaya kesehatan anak, biaya apalagi masa depan anak, artinya dia sudah pegang dulu data bahwa ada tes DNA yang positif, ada dulu. Tapi kalau tidak ada lalu meminta ganti rugi sebagaimana dalam gugatannya, menurut kami itu halunisasi, ngawur menurut kami. Ditemui tim cumi-cumi.com, Lisa Mariana mengungkap cerita yang tidak pernah ia ceritakan sebelumnya. Meski enggan membuka secara gamblang, tetapi pernyataan Lisa sepertinya tidak main-main, pun dengan konsekuensinya. Ia, mantan model majalah dewasa yang sebelumnya kerap berpenampilan seksi itu, menuding dirinya bukanlah satu-satunya korban kejantanan Ridwan Kamil. Ada perempuan lain. Lantas, apa dan siapa perempuan lain yang dimaksud oleh Lisa? Tapi nanti gitu kan, untuk memohon maaf kepada beliau, mewakilkan perempuan-perempuan lain yang pernah dipacari sama si bapak gitu kan. Ntar saya yang mewakilkan untuk meminta maaf. Kan ada aduan beberapa kali diperlakukan sama gitu kan. Dan kebetulan ya temen deket juga sih gitu. Tapi bukan dihamili ya, atau punya anak dari beliau, enggak. Buktinya mana? Kan begitu. Ya kalau nggak ada buktinya ya jangan bicara, kan gitu. Kemunculan Lisa beberapa bulan lalu yang mengaku pernah menjadi kekasih Ridwan Kamil hingga mempunyai seorang anak, ternyata diikuti pula oleh kemunculan Revelino. Sosok lelaki yang bersuara lantang melalui kuasa hukumnya tanpa pernah menunjukkan dirinya itu mengaku sebagai ayah kandung dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana. Dari situ, persoalan Lisa dan tudingannya terhadap Ridwan Kamil menjadi pelik. Siapa sebenarnya sosok Revelino dan apa hubungannya dengan Lisa? Serta bagaimana sikap keluarga? Dia siapa 100.000 perak aja minta, tahu nggak lo? Asal lo tahu, asal kalian tahu, ya. Nih, gue kasih tahu. Dia nggak punya kafe, itu bukan kafe dia. Ya, dia cuma kerja di situ. Keluarga besarnya awalnya shock, ya kan? Tapi seiring berjalannya waktu menerima lah. Masalah tanggung jawab, suami itu tanggung jawab gitu, gak pernah ngebeda-bedain anak. Cuman kan ini bapak kandungnya mana? Masa mau enak-enakan gitu aja? Gak bisa tahu. Ya kan? Kan sudah banyak karma yang beliau alami gitu kan. Saya gak perlu sebut gitu, karena nyuruh saya menggugurkan pas saya lagi hamil. Ingat nih ya, pelapor bisa jadi tersangka. Memang suami saya itu nggak mau terekspos gitu aja. Dia bukan tipikal yang apa sih kalau gila kamera, NDP ya, apa sih, NPD ya, sorry NPD gitu ya. Enggak, bener-bener nggak mau. Bahkan pas waktu awal-awal viral itu dia langsung tutup account
karena diteleponin wartawan kan, gitu. Dia nggak mau. Ya harapannya pokoknya semoga tolong untuk Bapak RK jangan terlalu keras ya, seperti statement Anda di awal, menjadi warga Indonesia yang baik dan bermartabat berarti harus hadir di setiap langkah hukumnya. Revelino muncul dengan suaranya yang lantang, tidak hanya mengaku sebagai ayah dari anak kandung Lisa Mariana, tetapi juga bertekad mengambilnya. Sebagai pihak ketiga, Revelino mengaku siap dilibatkan baik tes DNA maupun sidang perdata dan perdana yang diajukan Lisa dan RK. Apa tanggapan Lisa atas rencana Revelino tersebut? Dan bagaimana ia tiba-tiba dengan lantang mengaku sebagai ayah kandung yang sah dari putri Lisa Mariana? Jangan ya, muka anak gue cantik ya, lihat kan tadi nggak ada dianya sama sekali, dia mata hitam celong begitu tuh kebanyakan, ya kan? Anak gue cantik begitu, pala botak juga, baju compang-camping. Emang kita dulu pernah temenan gitu ya, lama nggak berhubungan, maksudnya nggak ada hubungan. Aku nggak tahu dia kemana, bahkan aku nggak tahu dia lagi di penjara gitu ya. Tiba-tiba nongol pas aku lagi viral, nge-DM dan mengancam. Bunyinya adalah, pokoknya gue nggak mau tahu kalau itu anak gue, katanya. Iya. Terus kan ada bukti-bukti chat tuh. Oke, di sini aku jelasin ya, di cumi-cumi nih. Ya, waktu itu aku hanya menghargai keluarga aku juga mengalami depresi kan. Jadi ya udahlah, siapa dulu nih yang mau nikahin gitu ya, terbesit di pikiranku gitu, kayak gitu kan. Karena aku juga mengalami baby blues. Wah, pokoknya mental bener-bener gak stabil lah gitu. Terjadilah chat itu. Dan si Bernie ini juga udah tahu kalau misalnya aku ngomong begitu tuh bercanda gitu loh. Betul, aji mumpung, dia yang aji mumpung gitu. Tapi dia harus bertanggung jawab loh atas kesaksian palsunya gitu kan. LM ini anak yang pelin-pelan. Artinya setiap dia berbohong, berbohongnya tidak konsisten. Setiap keterangan dia kontradiksi. Awal dia muncul tidak pernah melakukan hubungan kecuali dengan RK. Di salah satu podcast di Dokter Kecantikan itu dia menyampaikan bahwa dia ada mantan sebelum Pak RK ini, ada beberapa pejabat dan lain. Dengan bangganya perempuan ini menyampaikan hal seperti itu. Diyakinkan lagi pada saat berhubungan badan dengan klien kami, dia menyampaikan juga bahwa saya hilang perawan itu katanya kepada klien kami di usia 15 tahun. Makanya ngeblunder kan keterangan dia. Jadi kalau dia membantah klien kami ini hanya cari sensasi lah, pansos lah, apalah segala macam, yang pansos itu dia, bukan klien kami. Kemunculan Lisa Mariana di tengah publik yang lantang tidak hanya menuding Ridwan Kamil, tetapi juga menceritakan masa lalunya yang kelam dan hitam, menuai beragam dari sejumlah kalangan. Ada yang menuding sekaligus mencurigai kemunculan Lisa dan tudingan-tudingannya terhadap Ridwan Kamil tidak lain merupakan motif ekonomi dan sosial. Menanggapi hal tersebut, apa kata psikolog melihat perilaku yang ditunjukkan Lisa baik di media sosial maupun cerita-ceritanya mengenai hubungan gelapnya dengan RK hingga melahirkan seorang anak? Pertama, kalau menurut saya, kalau memperjuangkan anaknya tidak dengan cara maju ke media sosial, itu satu. Itu pasti akan memberikan bekas-bekas jejak-jejak digital. Tetapi kalau dia mengupayakan sesuatu yang dia anggap menjadi bagian dari haknya, cari jalur yang jelas, mungkin ke pengadilan tetap, minta tes DNA tetap, tapi tidak usah diekspos. Menurut saya gitu. Dengan cara-cara tertentu agar bisa tembus kepada orang yang bersangkutan. Tetapi kalau dengan cara dia mengekspos sendiri seperti ini, kalau menurut saya, ya dia menerjunkan dirinya sendiri ke dalam situasi yang akan membawa anak-anaknya juga. Kalau saya lihatnya seperti itu.
apa ya, orang kadang-kadang melihat sesuatu untuk kemudian menaikkan pamornya. Ada sensasi, ada apa. Nah ini sekarang yang mau dituju apa? Yang lebih jadi utama apa? Yang jadi sebetulnya hanya bunga-bunganya aja itu seperti apa? Kan nggak semua hal itu harus diekspos ke dalam media sosial. Ya, menurut saya sebagai ibu tuh harus lebih bijak berpikirnya. Berpikir dewasa, Anda tidak berpikir untuk diri Anda sendiri, tapi juga berpikir untuk kemungkinan anak dan ya siapa lingkungan keluarga kalau menurut saya gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak membela yang satunya juga ya lawannya, tetapi intinya ada cara yang lebih decent, lebih bijak yang bisa membantu orang untuk mencapai apa yang dia inginkan. Mungkin itu yang menurut saya bisa berdampak ke dia. Jadi dia bisa ngerasa bahwa bisa orang jadi makin membabi buta melakukan apa saja secara apapun asal dia bisa mendapatkan perhatian atau bisa dengan cara yang berbeda. Bisa iya, bisa enggak. Kayak kita kan nggak tahu ya bagaimana cara orang ini mendidik anaknya, membimbing dan sebagainya. Di dalam kehidupan keluarga, terutama orang tua dengan anak, itu memang harus ada komunikasi. Komunikasi itu harus baik. Komunikasi itu harus kemudian disesuaikan dengan tingkat usia anak. Lalu kemudian ada empati kepada anak. Nah, kalau kita mengempati anak, kita meletakkan diri kita pada posisi anak. Kalau saya diperlakukan seperti ini, enak gak ya? Anak saya diperlakukan seperti ini, apa kira-kira dia merasa nyaman apa tidak? Nah, kalau itu bisa dia hayati, empati terhadap anak dan sebagainya, itu kemungkinan dia akan juga mengerem atau tidak kemudian nekat melakukan hal-hal yang akan membahayakan atau membuat anaknya menjadi tidak nyaman, ya. Tidak nyaman itu kan bukan hanya terjadi sekarang. Kalau misalnya itu anak sudah masuk ke sekolah, ada orang tua dari teman-teman anaknya yang kemudian bertanya, misalnya seperti itu, bisa juga kejadian. Jadi orang tua berpikir panjang itu untuk demi keselamatan anak dalam kaitannya adalah lingkungan sosial itu ikut menilai. Kalau dia tidak dipersiapkan si anak, nanti didera oleh pertanyaan-pertanyaan dari lingkungan bisa berdampak negatif untuk anaknya. Nih Lisa Mariana sudah mendapatkan kerugian material atau immaterial ya. Ya, sanksi sosial dan segala macam gitu. Jadi terserahlah publik mau menilai apa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.